Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami banggakan semua kawan-kawan yang mungkin saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sistem kerja aplikasi ujian online. Kami di sini memakai aplikasi Garuda karya Muhammad Azam ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana sistem kerja aplikasi yang sudah kami hosting. Oke. Kami sudah membuat sebuah aplikasi, sebuah link. Jadi link ini akan tentu dipesan kepada kami dengan berbagai macam hosting, jumlah hosting misalnya 50 GB, 100 GB, 75 GB, atau bahkan bisa untuk personal guru mungkin bisa 2 GB gitu ya, atau 10 GB. Jadi standarnya kalau share hosting itu 50 GB. Saya buatkan sebuah link ujian online. Nah, ini ya. Ini dia ujian online yang saya buat. man2bir.myid ini linknya. Oke, enter. Nah, ini saya logout dulu ya. Saya logout dulu, mungkin saya masukkan di sini username-nya ya, password saya ini, passwordnya. Jadi nanti akan saya berikan jika Bapak Ibu sudah memesan aplikasinya kepada kami linknya. Oke, login, correct ini ya. Nah, kalau salah, ini pasti nggak mau masuk. Jadi password itu adalah harus benar. Oke, saya mulai. Ini masih kosong Bapak Ibu. Ini masih kosong, aplikasi masih kosong. Di yang pertama sekali, nah ini ada di data umum di tahun pelajaran. Kita berada ini aktif di aplikasi aktifkan ini supaya nanti kita sekarang berada pada 2425 gitu. Kalau nggak ada di sini berarti ditambah di tahun pelajaran, tambah tahun pelajaran 2024 2025. Oke, simpan. Ini 2024-25 tentu diaktifkan, klik di sini supaya nanti memudahkan kita. Ini oke, ini semester ganjil sekarang. Oke, jangan lupa simpan. Oke. Langkah kedua, ini mata pelajaran yang ada di sini mungkin banyak. Kalau mau ditambahkan mungkin ada yang guru min atau guru SMP atau guru SD. Kalau ditambahkan, tambahkan saja. Contoh di Kurmar gitu ya, tambah mata pelajaran misalnya Mapel IPAS, kode IPAS juga misalnya. Nomor urut misalnya 9. Oke, save. Simpan. Dia mata pelajaran wajib. Oke, simpan. Begitu cara menambah pelajaran jika di sini mungkin urutannya harus benar ya. Urutannya 8. Oke, 8 bisa diedit 8 gitu ya. Oke, simpan perubahan. Oke, kalau sudah diberi jurusan ini ada IPA, IPS, kamu ditambah silahkan. Mungkin ada Bapak Ibu ada yang jurusan IPAS, ada jurusan IPS gitu ya. Jadi tinggal ditambahkan. Ini untuk kalau yang di SMA misalnya mau tambah ya, tambah dasar jurusan IPAS. Saya tambah jurusan IPAS. Ini di SMA misalnya IPAS. Kode IPAS juga. Dia tidak ada misalnya. Oke, mapel peminatan misalnya. Oke, ini langsung diedit. Misalnya kalau langsung diedit di sini juga bisa nih. IPAS kalau ini cuma ini IPA. Kalau untuk non jurusan mau ditambah seperti tadi IPAS ya. IPAS. Kalau di SMA sudah ada jurusan IPAS. Atau C atau V. Untuk peminatannya misalnya kita ambil matematika atau kimia gitu ya, kimia bisa contoh simpan. Ini contoh penambahannya. Oke, kita siswa. Ini di siswa Pak Ibu. Di siswa kita tentu harus ada
uh, tambah siswa misalnya, kita mau nambah seorang siswa atau 2 orang ya, saya tambah di sini misalnya, Bapak Ibu punya rombel baru misalnya, saya di sini nama kelasnya misalnya 12 IPAS gitu ya, 11 IPAS gitu. Jadi 1 atau 11 IPAS 3. Kode kelasnya ini contoh saja nih. Oke, Ctrl V, jurusan IPAS misalnya. Udah levelnya kelas berapa? Kelas 11 misalnya. Kalau ini punya MA gitu ya. Oke, sempat. Oke, karena kita lihat kembali ke siswa, kita tambah siswa. Nih siswanya misalnya contoh. Nah, ini sebagai contoh ya. Oke nih, ini contoh NIS-nya misalnya 1000, biasanya 10 angka ya, 4567801 gitu. Jadi ini samakan aja kalau memang ini sebagai contoh. Jenis kelamin perempuan, kelas 11, tahun masuk kita bilang tahun masuknya tahun 2000 berapa ya, tahun 2000 tanggal 1 Juli ya, 1 Juli masuknya, kemarin 2 Juli. Username-nya taruh aja nih NISN-nya gitu ya. Passwordnya 123456778, ini sebagai defaultnya, nanti bisa diubah, simpan. Ini sudah masuk ke siswa. Oke, kalau mau ditambahkan lagi misalnya tambah di sini misalnya EK gitu ya. Ini misalnya 2. Oke, 2. Di sini juga misalnya NISN-nya 2, tanggal masuknya sama 2, passwordnya sama. Oke, kita simpan. Oke, begitu selanjutnya untuk menambahkan seorang siswa atau menambahkan siswa. Oke, bisa saja kalau Bapak Ibu punya data lengkap juga boleh mengambil template ya. Template ini diisi saja. Template ini di download template. Nah, ini boleh juga diisi siapa namanya, tanggal lahirnya, agama, nomor telepon dan sebagainya juga boleh, nanti bisa di-upload ke aplikasi ya. Kalau Ibu mau tambahkan manual juga boleh. Kalau di-upload nih banyak kali data yang diminta, itu terserah Bapak Ibu mau upload manual nih panjang kali, boleh juga. Kalau Ibu mau mengupload silahkan. Ini tinggal ditulis data-data yang diminta oleh aplikasi untuk yang upload. Oke. Selanjutnya di menu ini ada menu kelas rombel. Jadi saya mau masukkan rombel baru. Seperti tadi ini 12 IPAS 3 IPA. Contoh IPAS 3. Kalau untuk MIM juga begitu. Kalau bisa tulis kelasnya aja, kode kelas. Ini untuk buat kode kelas, Ctrl V. Misalnya IPAS. Levelnya 11 ya, 11. Ini ada untuk masukkan ke dalam kotak ini, diklik saja, klik. Nah, ini contoh 2. Saya nggak banyak, misalnya ketua kelasnya siapa Eka. Kalau ada 20 nanti diisi kelas. Kalau ada 30, jadi tinggal diisi saja, misalnya ketua kelas ini Ryan misalnya, simpan. Oke, ini untuk menyiapkan data Pak Ibu. Oke, ini ekstrakurikuler gurunya. Saya tambah guru misalnya, kita tambah guru. Misalnya ini manual ya. Nama guru misalnya Andrian contoh ya. Andrian. Oke. Andrian S.PD gitu ya. NIP-nya misalnya misalnya begini. Username-nya NIP aja kita pakai. Passwordnya 123456778. Gampang sekali. Jangan lupa simpan. Oke.
Kalau mau ditambah lagi silahkan. Tapi kalau mau download template guru sekalian juga boleh. Download template ini, download template. Di sini diambil, diisi guru satu, nama dan sebagainya, tinggal diupload. Ini username, namanya, name dan sebagainya. Ini kalau mau pakai yang upload. Oke, kalau mau pakai yang istilahnya manual seperti tadi juga boleh. Ada dua cara Bapak Ibu ya. Oke, silahkan mau pilih mana yang terserah, mana yang kalau mau pakai template ini juga boleh. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke e-learning. Ada dua ya Bu, e-learning. Misalnya begini. Saya sudah masuk ke e-learning ya Bapak Ibu. Ini kelasnya 1. Sudah saya buat e-learning itu. Jadwal pelajarannya nih, e-learning. Tinggal klik saja di sini Bapak Ibu. Di 12 IPA 3 itu, 12 IPA 3 itu durasinya berapa jam misalnya. Kalau di MA biasanya 45 menit ya, 45 menit. Saya taruh aja misalnya kalau untuk 20 jam misalnya, 20 jam misalnya kan nggak mungkin ya kita mulai dari jam berapa misalnya ya. Jam kita anggap sore aja nih. Misalnya mulainya sekolahnya kan bisa sore kalau di pesantren misalnya begitu ya. Saya sebagai contoh aja, kalau mulai jam 8 ya 8. Atau kita mulai dari jam 12 misalnya ya. Ini sebagai contoh aja Pak Ibu. 12. Jumlah mapelnya kita bilang kalau rata-rata 8 ya. 8. Oke, jam istirahatnya sekali gitu ya. Jam istirahatnya jam ke 9 aja kita buat nih untuk jam istirahat 9. Jam ke ini kita tukar 12 pas. Durasi jamnya 45 menit. Kalau SMP 40 menit, kalau SD 35 menit ya. Kita buat 45 sebagai contoh ini. 12, ini jam 12. Oke. Kita mulai misalnya dari jam 12 untuk jam pertamanya. Oke, bisa jadi jam 8 ya. Ini sebagai contoh 9 JP. Oke, jam istirahat satu kali, jamnya jam ke berapa? Keempat. Jumlah mapel 9, jam ke-5. Oke. Menitnya 15 menit ya. 15 menit misal istirahat. Oke, simpan generate jadwal. Oke, berhasil ini Bapak Ibu. Jadi ini di sini misalnya hari ini hari Senin. Tanggal hari Senin misalnya saya atur saja satu, misalnya pelajaran contoh saya bilang pelajaran PPKN gitu ya, PPKN gitu. PPKN jam 1 2 3 4-nya misalnya kita bilang PJOK, di sini PJOK. Tinggal Ibu pilih aja sesuai dengan pelajaran yang Ibu ampu yang di kelas. Kalau Bapak Ibu mengajar misalnya pelajaran boleh nggak Bapak Ibu? Saya mengajar misalnya aplikasi ini dibeli untuk sendiri, bukan untuk sekolah, bukan sekolah yang beli itu. Misalnya ada guru yang beli sendiri. Jadi yang dibeli sendiri ya pelajaran dia sendiri. Misalnya di sini ada PPKN itu. PPKN aja, pelajaran dia aja gitu. Nah, jadi supaya memudahkan anak-anak mencari. Tetapi kalau memang ini adalah satu kesatuan di sekolah Bapak Ibu, semua guru masuk, jadi semua roster ini harus diisi untuk setiap satu minggu pembelajaran. Misalnya di sini saya taruh matematika peminatan. Di sini misalnya seni budaya ini beginilah. Seni budaya karena ini hari Senin, jadi mungkin atau kalau berubah boleh ini 17.30 ya, 17.30 nih misalnya di sini PPKN juga, PPKN misalnya ya, PPKN di sini PPKN juga. Oke, misalnya di sini seni budaya, tergantung bagaimana pelajaran Bapak Ibu. Oke. Kalau harus diisi semua kalau memang di rumah sekolah Bapak Ibu. Kalau diisi sesuai pelajaran Ibu yang ampuh saja juga boleh. Jangan lupa simpan jadwal. Ini guru Bapak Ibu guru tadi yang mengajar ini sebagai contoh saja untuk mengatur. Kalau pilih guru
tugas, kalau data umum tadi guru ini Bapak Ibu, dia di jabatannya diklik, di jabatannya dia sebagai guru apa, PPKN ya, misalnya Bapak Andriani sebagai guru PPKN gitu. Jadi klik saja di kelas ini dia ngajar, jabatannya sebagai guru, jangan lupa simpan. Begitu juga kalau guru lain mengampu pelajaran apa. Oke, sekarang kita aktifkan Bapak Ibu di menu user management. Aktifkan dulu guru, misalnya ini banyak guru, tinggal aktifkan aja semua. Aktifkan aja semua, oke, lanjutkan. Oke, satu guru. Kenapa satu guru? Karena baru satu kita isi. Ini sebagai contoh. Selanjutnya siswa, ini kan non aktif ini, jadi aktifkan aja semua. Kalau ada 50, ada 100, ada 500, bisa sekalian Bapak Ibu. Oke, ini karena 2 saja sudah aktif. Langkah selanjutnya di data ujian, karena ini saya mengajarkan bagaimana sebuah itu harus aktif, atur sesi. Jadi kalau anak ini mengikuti ujian, ini dipilih aja Bapak Ibu. Kalau untuk semua ada 50 anak sini, pilih aja ruang labcom misalnya, sesi 1. Oke, simpan. Oke. Jadi di mana sesi, atur sesinya ujian, sesi di sini. Nah, sesi 1 berapa? Mau diubah juga boleh, misalnya dari 7.30 sampai 22 gitu. Ini silahkan, terserah Bapak Ibu nih. Mau jam berakhir di sesi 2 pembelajaran Bapak Ibu supaya anak bisa menjawab soal, mungkin pulang sekolah Bapak Ibu mau berikan sampai jam 22 juga. Karena anak-anak ini menjawabnya di tanggal berapa itu. Jadi mungkin Bapak Ibu memberikan siang, jadi dia bisa jawab di malam hari. Bapak Ibu bisa renggang waktu penilaian formatif. Jadi tergantung di mana nanti kalau Ibu mau berikan senggang waktu 2 hari, 3 hari juga nanti akan saya contohkan bagaimana mengatur sistemnya. Oke, di sini jangan lupa simpan. Sudah, oke, atur nomor peserta. Nah, ini di sini tinggal klik saja Bapak Ibu. Buat otomatis diklik di sini, oke, simpan. Oke. Selanjutnya bagaimana seorang guru memberikan soal. Nah, data umum sekarang bagaimana seorang guru memberikan soal ya Bapak Ibu ya. Bagaimana seorang guru memberikan soal. Sekarang saya masuk ke menu guru ya, menu guru untuk tugas. Ini ada learning, ada 2 macam di aplikasi ini, ada learning dan tugas ujian. Jadi ada ujian Bapak Ibu, data ujian dan learning. Nah, di sini ini berpatok di dua ini, di learning, di jadwal pelajaran. Ini kalau untuk kalau memberi materi ya, memberi materi dan tugas. Nah, saya mulai dulu dari memberi materi ya. Kalau Bapak Ibu memberi materi, jadwal materi di ini learning ya, learning data learning, di sini diklik materinya, diklik ditambah buat materi ya. Materi misalnya kode PPKN 1 ya, PPKN 1, pilih gurunya tadi Pak Andrian, mapelnya ini kelasnya 12 IPA 3. Judul materi misalnya Cinta Tanah Air, Cinta Tanah Air. Nah, ini contoh judul ya. Contoh. Isi materinya ini bisa Pak Ibu. Isi materinya tentang bisa diambil di sini. Kita bisa buka di Google Pak Ibu, bisa dibuka di Google di sini, bisa di Google. Materinya Cinta Tanah Air. Contoh ya. Bapak Ibu bisa cari bahan di internet. Cinta Tanah Air. Nah, ini dia pengertian, bagaimana pengertiannya ini. Tanah air merupakan salah satu, mau di copy gambar juga boleh di blog, misal contoh ya, di blog kemari. Nah, oke, copy, pastekan kemari. Oke. Nah, ini dia, pastekan kemari, Ctrl V. Oke, ini sudah masuk Pak Ibu. Nah, ini dia. Kalau mau ini writernya silakan. Nah, ini dia. Kalau Ibu mau, nah ini materinya. Atau kalau Ibu mau tanah air merupakan, nah jadi manfaatnya. Ini contoh kita memberi materi. Kalau dalam bentuk PDF juga boleh.
Bapak Ibu mau memberikan materi juga dalam bentuk apa ya, bentuk video. Ibu jangan lupa klik di sini contoh. Ini terlalu besar ini ya, terlalu besar. Nah, ini materi contoh. Kalau Ibu mau memberikan video, diklik di sini. Videonya lebih, misal video di sini, klik video. Kita cari di sini. Video tentang cinta tanah air. Nah, gini. Oke. Nah, kita cari di sini, di ini cinta tanah air ya, video tugas cinta tanah air yang kreatif. Ini contoh kita ambil Gema nih contoh. Nah, ini cinta tanah air. Ini diklik cerita pendek inspirasi, diklik saja. Nah, ini mau kita sambilkan. Ini di link YouTube ini kita copy, Ctrl C. Nah, ini kita linknya kita berikan kemari. Oke, insert video. Nah, jadi muncul di sini Bapak Ibu. Nah, cinta tanah air ini muncul nih. Selanjutnya jika file itu Ibu mau tambahkan ini kepada anak-anak, dia bisa mengambil. Jadi ini ditambah file pendukungnya. Misal file pendukungnya contoh ya, saya contoh di sini. Ya, ambil aja. Ini kita ambil. Misalnya ini BA. Nah, contoh itu. Nah, ini sudah ada inspirasi, sudah ada PDF kalau mau diberikan. Selanjutnya di sini juga kita bisa memberikan tugas. Tugas di sini materi, tugas untuk anak-anak, tugas. Oke, tugas. Oke. Tugasnya buat kesimpulan, contoh buat kesimpulan tentang video di atas. Oke. Jangan lupa kita simpan. Oke. Nah, ini kita buat sebuah materi ya. Simpan. Data learning di materi ini. Sudah ada Guru Andrian. Ini sudah ada. Jangan lupa ini Ibu pilih. Ini nonaktif, jangan ini diaktifkan, diklik. Ini nonaktif, nggak muncul ke anak, diklik di sini. Dipilih tanggalnya, tanggal hari ini ya. Tanggal hari ini kembali ya. Di sini tanggal hari ini 26. Oke, pilih tanggal dulu, 26 jam ke-8. Oke, simpan. Oke. Ini jam ke-8 sekarang. 26 Agustus. Oke, sudah muncul. Sekarang kita mau berikan tugas apa yang harus dilakukan anak. Sekarang kita masuk ke menu anak. Jadi ini seorang guru sudah menampilkan tugas. Sekarang anak masuk, apa yang nampak di anak. Jadi masuk. Sekarang kita masuk ke akun anak Bapak Ibu ya. Akun anak itu di data umum di siswa. Oke, kita ambil ini 001 ya. Ctrl C. Oke. Kita keluar dari sini, masuk ke akun anak dengan link yang sama Bapak Ibu, dengan link yang sama. Ctrl V. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, login. Nah, ini di akun anak ya, di akun anak. Ini ada beberapa materi. Jadi ada materi, ada tugas, ada jadwal pelajaran anak ini tadi yang PPKN ya Bapak Ibu ya. PPKN. Oke. Ini di akun anak. Oke, ini kita buat di jadwal pelajarannya di learning, di pelaksanaan ujian, di data learning tadi, di jadwal materi itu kita pilih nih Bapak Ibu. Hari ini Agustus ya, hari Senin ya, 20 sini 5 Agustus, 26 Agustus ya. Perhatikan nih. Senin hari ini 26 Agustus.
Ini PPKN ya, diklik ada PPKN juga. Oke. Ini pastikan jam ke-8 PPKN, jam ke-9 juga PPKN. Mau diberikan silakan simpan jadwal. Oke. Di mana letaknya? Di jadwal materi. Di jadwal pelajaran tadi itu kita buat di materi, habis itu kita atur jadwal materinya. Di mana ini tinggal kita pilih pelajarannya di sini di PPKN dari Senin ya, di Senin kita pilih ini bulan Juli kita masuk ke Agustus ya. Nah, ini hari ini PPKN berarti PPKN. Oke, PPKN 1. Oke. Jangan lupa simpan nih setiap hari nih. Kalau kita mau mengatur pelajaran supaya muncul ke anak, kita simpan. Oke. Selanjutnya kita masuk tadi dengan salah satu akun siswa ya, masuk dengan link yang sama kita login ya. Sekarang kita masuk ke materinya, materi. Nah, ini muncul Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang diberikan kalau nanti mungkin di jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3 muncul kalau hijau seperti ini, berarti anak-anak ini di akun anak saya buka nih, bukan di akun guru ya. Jadi dia kerjakan tugas. Ini tadi 1 jam aja, kalau buka jam ke-8 buat 1 jam aja. Kalau ini kan jam 7.30 ya logout. Logout. Tadi kita masuk ke akun operator sekolah. Jadi di jadwal ini kalau kita nggak pilih, kita tukar data learningnya di jadwal materi. Di sininya nggak kita pilih Bapak Ibu. Nah, kita pilih di sini nggak kita pilih. Saya jam 9 saja mau kita pilih. Nah, ini sini nggak. Nah, ini nggak kita pilih. Jam 8 aja kita berikan tugas. Oke, simpan. Oke, selanjutnya kita buka 1 jam aja kita berikan tugas dia. Oke, kita masuk ke login di tugas di materinya. Nah, ini kan 1 muncul. Ini oke, diklik saja buka materi. Jadi Bapak Ibu, dia anak-anak bisa lihat nih. Jadi bisa lihat apa yang diupload oleh gurunya nampak ke akun anak. Oke. Hasil materi. Jadi di mana anak memberikan tugas. Nah, ini anak misalnya dia buat kesimpulan, jadi dia jawab kemari. Nah, dia copy paste, ditambahkan misalnya cinta tanah air, cinta tanah air. Ini dikerjakan tugas oleh anak. Dia akan merupakan pengamalan sila ketiga kan, misalnya Pancasila. Nah, ini anggap aja sudah selesai. Kemana dikirim? Klik menu kirim. Kemana dikirim? Ya ke gurunya. Masuk ke akun guru. Oke, kirim. Selesai dia kerjakan tugas. Sekarang kita lihat di gurunya. Logout. Dengan link yang sama Pak Ibu. Link yang sama. Ini link gurunya ya. Link yang sama. Oke, link yang sama guru. Nah, sekarang guru memeriksa apa yang tugas yang diberikan. Tugasnya apa? Seperti di e-learning ya, e-learning di materi diklik. Nah, di sini aktif. Jadi lihat nilai hariannya. Oke, nilai harian. Pilih tugas pendidikan. Ini ya, kenapa ini belum? Ini nggak dikerjakan tadi. Cuma Ryan yang kerjakan. Ya, selesai dia kerjakan, mungkin terlambat 14 menit. Oke, tinggal klik saja. Nah, di cara melihat nilainya di nilai harian, dilihat hasilnya nih, dilihat edit nilainya 90. Baik, itu baik sekali. Ini apa? Ini pemberian nilai oleh guru. Kan tadi kan tugasnya sudah dikerjakan, kita berikan nilai, simpan nilai. Oke, 90 nilainya. Oke, ini contoh bagaimana memberi materi dan tugas. Begitu juga untuk anak. Saya masuk sekarang ke menu anak.
menu anak ini saya masuk. Jadi nilai yang ibu berikan tadi itu dilihat di anak. Dia bisa cek di sini. Hasil materi. Dia bisa cek ini di menu anak ya, 90 nilainya. Oke. Dia bisa melihat hasilnya. 90, baik sekali hasilnya. Begitu cara memberi materi dan memberi tugas. Tugas itu dikerjakan anak, selanjutnya guru memberi nilai dan akan nampak ke akun anak. Oke. Selanjutnya, jika seorang guru memberikan tes penilaian bentuknya yang kita bilang bentuknya lepot sekarang. Kita boleh bagaimana seorang guru memberikan nilai yang tes bentuknya COS ya, itu materi dan tugas bentuk esai. Kalau seorang guru memberikan data ujian ya, COS, dia memberikan jadwal data ujian, dia klik bukan data ujian nih, pelaksanaan ujian. Dia atur bank soal, diklik di bank soal ya. Tadi e-learning untuk materi nih, untuk pemberian tugas materi. Data ujian untuk tes, bisa ujian midterm, bisa ujian semester, bisa ujian akhir tahun ya. Diklik di bank soal. Di bank soal. Saya hanya memberikan poin-poin penting saja ini, tambah bank soal. Jadi masukkan kodenya misalnya PPKN 2. Oke Bapak Ibu, pemberian kode ini tidak boleh sama, baik untuk satu mapel atau pelajaran yang lain. Jadi tidak boleh sama 02. Guru lain juga membuat 02, tidak boleh. Jadi Bapak Ibu buat aja PPKN 2 gitu. Jadi ditakutkan ada guru lain nanti membuat 2 kodenya. Jadi nanti dihilangkan waktu nggak mau diupload dalam aplikasi jika semua sama, nggak mau. Jadi pelajarannya PPKN itu, guru pengampunya kelas 11, pilih kelas 12 IPAS itu contohnya. Level pilih kelas. Tadi kita lihat data umum ya, kelas 11 IPAS. Boleh diedit ya Bapak Ibu. Siswa rombol ya. Rombol ini diedit. Ya kalau kelas 11 kok 12. Ini juga 12 misalnya. Simpan gitu kan. Gitu. Oke. Contoh ya. 12 IPAS. Jadi urusannya sekarang di data ujian. Jadi kelas rombel, data ujian, bank soal kita tambah. Ini kodenya misalnya PPKN HN 2 seperti tadi. Ini PPKN gitu ya. Oke. 12 IPAS kan gitu. Oke, ini soal pilihan ganda ya, misalnya kita berikan 2 saja ya. Ini contoh sebagai soal pilihan ganda 2, bobotnya 100. Oke, ini diperhatikan A, B, C, D, E. Oke, simpan. Oke. Di sini kita muncul di bank soal berdasarkan guru, pilih gurunya Pak Adrian. Ini buat soal. Kalau import ini, kalau untuk memakai template, kita isi A, B, C, D di sini ya. Kita isi, misal begini, template soal, misalnya Soekarno gitu ya. Jadi kalau sebagai contoh nih, ada 50 soal. Tapi kalau ini contoh nih, bisa di copy Bapak Ibu. Ctrl C, Ctrl V. Ini soal ya. Kalau template, kalau bentuknya template, ini Ctrl C, Ctrl V. Ini jawabannya sama. Ini 25 atau Ctrl C. Saya buat soal sama saja. Ini saya copy nih. Lebih cepat memang membuat dengan template. 2014 ya, 2014. Jadi ini
SBY kita buat ya. SBY. Begitu juga untuk soal nomor 4, jadi Presiden 2014. Soekarno ini masih Soekarno kalau 99. Ini contoh Pak Ibu, contoh. Jadi ini saya copy ya, Ctrl C, Ctrl V. Ini 2014, 2009 itu SBY. Jadi ini dipindahkan aja kemari, Ctrl C, Ctrl V. Oke, misal ini kita ambil lagi 5 ya. Tadi soalnya 5, Ctrl C, Ctrl V. Oke, membuat soal tahun 2020. Ini sini Jokowi kan gitu. Jokowi. Oke. Ini contoh, ini kita hapus Bapak Ibu ya. Hapus. Oke. Nah, ini kita sudah buat soal. Jadi template soal. Ini sudah oke, kuncinya sudah, jangan lupa kuncinya harus diberikan pada kunci jawaban Soekarno. Jadi tahun 99 yang betul B.J. Habibie. Nah, ini di sini di C, Ctrl X, Ctrl V. Di sini Ctrl V, Ctrl X. Di sini Ctrl V. 99 presidennya Habibie. Kalau di 2009 itu SBY. Ini contoh ya, contoh kita buatkan soal. Oke, sekarang kita tutup Bapak Ibu. Tutup. Sekarang kita kembali ke aplikasi. Oke, ini. Kalau mau Anda buat soal, bank soal, ini kan ada bank soal tadi Bapak Ibu, guru, pilih gurunya Pak. Ini buat soal kalau manual. Edit aja nih, edit. Ini soalnya 5 ya Bapak Ibu, 5 tadi. Ini bobotnya 100. Oke, simpan. Oke. Kalau Bapak Ibu mau buat soal manual, buat soal, diketik, tambah soal. Nah, ini dia, tambah PG. Nah, ini di sini diketik. Diketik. Ini kunci jawabannya di mana? Tulis jawaban A, kunci jawabannya di sini, di misalnya B. Kalau manual, tapi saya anjurkan Bapak Ibu membuat dalam bentuk template saja, lebih cepat Bapak Ibu. Oke. Kalau dalam bentuk template ini di menu tadi yang Bapak Ibu buat tadi, di Bapak Ibu ini tinggal klik aja import, lanjut, upload soal nih templatenya tadi. Oke. Ada 5 nih, diperhatikan. Oke. Jangan lupa upload. Jadi soalnya 5. Oke. Gimana kita lihat bang soalnya semua? Ini dia nih. Detailnya kita lihat. Udah selesai. Ini diperhatikan betul ya, pembuatan soal sudah selesai. Ini sudah selesai berarti. Kapan soal ini akan dibuat? Di jadwal sekarang. Kapan soal ini akan dilemparkan dan dikerjakan oleh siswa di menu data ujian, di jadwal. Jadi ditambah jadwal. Mata pelajarannya seperti tadi PPKN, bank soalnya PPKN 2, penilaian harian, tanggal mulainya misalnya kita buat tanggal hari ini sampai juga ini nggak ada jam, dia bisa 24 jam ya, misalnya sampai tanggal 27. Oke. Soalnya mau diacak-acak, mau acak jawaban, mau tampilkan hasil ke anak juga boleh, tampilkan hasil ke akun anak, diklik saja. Oke, jangan lupa menitnya berapa, durasi menit misalnya 100 menit ya, durasi minimal saya bilang 5 menit, paling cepat anak mengerjakan kita bilang 3 menit ya, 3 menit. Oke. Jangan lupa simpan. Kalau misalnya banyak soal jangan 3 menit, karena misalnya buat 30 minimal waktu minimal yang harus dikerjakan anak.
maksimalnya 100 menit. Berarti 100 menit untuk soal misalnya 50 soal gitu. Oke, jangan lupa diklik simpan. Oke. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memberikan satu inspirasi buat anak-anak bagaimana dia mengerjakan soal. Jadi bagaimana seorang anak mengerjakan soal. Jadi kita masuk sekarang ke logout. Oke, masuk ke akun anak nih, akun anak tadi. Oke, login. Apa yang harus dilakukan oleh sebuah ulangan ujian di menu ujian? Nah, kalau ini menu apa Pak? Ini hasilnya tadi. Dia anak-anak tahu hasil dia PPKN tadi. Nilai harian ini materinya 90 nilai. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke catatan guru kalau mau diberikan. Tadi materi ini, materi yang dia harian ini menu anak jadwal pelajarannya ini. Oke. Selanjutnya dinilai hasil. Nilai hasil tadi ujian ulangan. Tadi dia kerjakan ujian ulangan. Jadi ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 10 ya. Tanggal salah tadi, tanggal settingnya salah saya. Jadi di ujian, data ujian di bank soal tadi di jadwal. Ini sekarang kan bulan Agustus Bapak Ibu. Bulan Agustus ya aktifkan dulu. Diklik. Jadi diklik di sini aktif. Jangan lupa klik ini ya. Aktif, lupa saya tadi. Diklik aktif, simpan. Tadi tanggalnya betul, tanggalnya 20 Agustus. Jangan lupa diaktifkan ini ya. Jangan lupa diaktifkan. Oke, simpan. Oke, selanjutnya kita lihat di menu anak kembali. Bagaimana seorang anak menyelesaikan sebuah COS atau tugas atau ujian semester atau ujian tahunan. Ya, ini dia. Jadi tugas itu bisa bentuk PR ya, bentuk PR juga boleh. Jadi kita klik ulangan ujian. Ini bagaimana nampak di sini Bapak Ibu. Ini adalah tugas ujian yang diberikan oleh seorang guru. Itu sudah nampak ke anak, gitu. Jadi diklik dikerjakan. Oke. Ini muncul ke anak, apakah dikerjakan waktu 10 menit? Mulai. Ya, oke ini dia. Jangan nyontek, oke. Ini dikerjakan anak. Kalau ada soal 50 ya 50 dikerjakan. Ini waktunya kita selesaikan. Jadi ini apakah Presiden B.J. Habibie? Ya, soal berikutnya gitu. Siapakah Presiden Indonesia tahun 2020? Jokowi. Oke, selanjutnya. Kalau matematik juga begitu. Pelajaran lain juga begitu. Siapakah Presiden Indonesia tahun 2009? Oke, dia namanya 2009 Habibie. Oke, selanjutnya. Siapakah Presiden Indonesia pada tahun 1999? B.J. Habibie. Oke, selanjutnya. Siapakah Presiden Indonesia tahun 99? B.J. Habibie. Selanjutnya. Oke, ini sudah nih soal berikutnya. Nah, ini kenapa masih merah? Karena waktu minimal seorang siswa menyelesaikan adalah 3 menit. Jadi kalau masih 2 menit, dia tidak akan mau. Kenapa tidak mau? Ya karena belum selesai. Waktu minimal seorang siswa menyelesaikan soal itu adalah 3 menit. Maksimalnya adalah 100 menit. Oke. Kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya bagaimana nanti hasil yang akan diberikan oleh seorang guru kepada anak. Jadi ada kita tunggu ini muncul akan warna biru nanti. Kalau di sini kalau memang sudah selesai dikerjakan anak, itu akan muncul yang berwarna biru, Bapak Ibu, akan muncul yang berwarna biru. Oke. Nah, ini
kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Kita tunggu 26, 27. Ini tinggal 20 menit. Kita terlalu cepat mengerjakan soal ya. Tapi kalau mungkin soal PPKN nggak masalah. Tapi kalau soal matematika mungkin akan membutuhkan waktu yang sedikit lama, Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan kita bersabar. Nah ini dia 01, muncul selesai. Ini seorang siswa sudah bisa menyelesaikan. Oke, kamu yakin ya selesai? Oke, berapa nilai anak yang didapat? Sudah selesai. Oke, ini diklik aja. Oke, sudah selesai dijawab oleh anak. Oke, mari nilainya berapa? Nah, jadi nilai harian tadi dia dapat 80, berarti salah satu. Oke, nilai harian tadi bisa dilihat juga di menu anak. Ini muncul di data menu anak ini. Oke, kita log out. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke akun akun gurunya, akun operatornya ya. Oke Bapak Ibu, kita lihat pelaksanaan ujian. Jadi kalau seorang guru nanti mungkin rekap nilai ujian. Kalau seorang guru mau rekap di akhir semester, apa yang harus dilakukan seorang guru gitu ya, rekap. Ini ada menu rekap ujian. Di sini ada setting raportnya mungkin menu raport, tapi mungkin nggak kita gunakan. Kalau gunakan juga boleh Bapak Ibu. Tapi karena rata-rata kita punya raport sendiri. Kalau di Naspika punya e-raport, kalau di Kemenak punya RDM ya, rapor digital madrasah. Mungkin jarang kita gunakan, tapi kalau mau digunakan juga boleh. Oke, rekap hasil ujian. Tadi ke rekap nilai terpilih. Rekap nilainya. Jadi rekap nilai ini, rekap nilai hariannya. Hasil ujiannya ini kita pilih hasil ujian PPKN ini untuk guru ya. Kalau rekap nilai ujian, rekap kepada siswa ini dia rekap PPKN-nya dia dapat, rekap nilainya. Ini dia rekap terpilih. Ekspor. Kalau analisis hasil ujian, atur semua. Nah, ini dia penilaian harian ya. Ini nampak di sini rekap ujian. Nampak Bapak Ibu? Tabel rekap nilai bisa diekspor dan diolah. Rekap penggunaan untuk ini dilihat. Ini dia rekap nilai. Belum ada beberapa siswa juga belum menyelesaikan Bapak Ibu ya. Ini dia nih, belum ada rekap nilai karena belum ada siswa yang berhasil, belum semua menyelesaikan, baru satu orang. Tapi kalau semua sudah menyelesaikan nanti akan nampak. Oke, ini hasil ujian, hasil learning ya, pelaksanaan ujiannya. Ini nampak di sini. Oke, mau direkap oleh ini, karena Eka belum menyelesaikan maka belum bisa direkap. Ini tinggal Eka. Oke, kita kerjakan juga Eka ya. Logout sekarang Eka. Kita kerjakan Eka untuk ini 002 ya, Eka. Oke, 2. Kita kerjakan logik. Ini Eka save ujian ulangan tadi. Nilai. Ini anak yang kedua, mulai lagi. Oke, mulai. Kita selesaikan misalnya tadi Presiden 2019 B.J. Habibie, selanjutnya B.J. Habibie selanjutnya, B.J. Habibie selanjutnya, Presiden B.J. Habibie selanjutnya. Selanjutnya. Ini dia Bapak Ibu. Masih 2 menit, kita tunggu jawabannya, kita tunggu karena ini anak akan mengerjakan soal, mengerjakan jawabannya tadi. Jadi
Jadi kita tunggu 2 menit, 2 menit lagi. Nah, ini supaya bisa lihat rekap hasil. Jadi semua anak kalau bisa menyelesaikan dulu hasil daripada penilaian dari seorang guru. Misalnya ini nilai dari COS, misalnya penilaian harian, penilaian semester, penilaian tahunan. Jadi kita bisa melihat bagaimana kalau mau melihat nih soal, daftar soal. Nah ini kalau sudah untuk melihat anak berarti sudah dijawab, jawab. Nah, jadi ini hasil jawaban anak. Kalau hijau seperti ini berarti anak sudah menjawab semua soal. Kalau memang soalnya 50 akan muncul di sini soalnya 50. Oke Bapak Ibu, mungkin sistem yang kita berikan ini bermanfaat untuk anak mungkin lebih. Ini Bapak Ibu, aplikasi ini full online ya, full online, dari hosting. Jadi kapanpun bisa dibuka dengan HP, bisa dibuka dengan laptop, bisa dibuka dengan PC atau komputer, asal ada jaringan internet. Apa saja, bisa hotspot, bisa wifi, bisa jaringan Telkomsel dan sebagainya, bisa dibuka asal ada jaringan internet, bisa karena aplikasi ini full online. Jadi di mana saja misalnya ada PR, siswa bisa mengerjakannya langsung, bisa dikirim ke Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas Bapak Ibu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Semoga apa ya saya yang tampilkan dari pertama tadi hampir 55 menit, hampir 1 jam, itu saya paparkan bagaimana sistem kerja aplikasi Garuda GPT ini ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang mengambil aplikasi di tempat kami itu setidaknya bisa membantu bagaimana melakukan pemasukan data, pemasukan ini. Nah, selesai. Oke. Nah, jadi nilainya. Oke, kita masuk ke rekap ya. Rekap tadi ada 2 siswa contoh. Nah, jadi ini nilai pelaksanaan ujian. Kalau misal di sini hasil ujian tadi kalau yang bentuk ini yang ini hasil ujian ya. Kalau untuk di e-learning ini rekap nilai e-learning tadi, rekap nilai ini yang e-learning Bapak Ibu. Tadi ada 2 e-learning itu pembelajaran harian, pembelajaran di kelas. Nah, ini 24 25 pilih semester ganjil. Nah, ini dia tadi. Ryan tadi ya, Ryan 90. Ini di bulan Agustus 90 dia. Pelajaran di Ryan Musika di bulan Agustus 90. Itu rekap untuk pembelajaran. Kalau ujian, rekap ujian bentuknya di sini di menu ujian, Nah, di menu ujian ya, ujian di pelaksanaan ujian. Ini pelaksanaan ya, tadi learning, ini proses upload. Kalau hasilnya lihat di sini di rekap nilai ujian. Berarti ini oke, ekspor kembali. Ini rekap nilai ya, ini dia rekap nilainya. Rekap terpilih. Dia silakan tunggu. Detailnya ulangi rekap, detail. Ini dia. Ini tadi Bapak Adrian, jumlah soal terpilihnya tampil ekspor ke Excel. Ini dia hasil yang dikerjakan oleh siswa tadi. Soal 5 hasil rekap penilaian harian. Oke, sudah tampil detail. Kelasnya dipilih 12 IPA 3. Ini ada 2 anak yang sudah menjawab. Detailnya Bapak Ibu, detailnya sudah dilihat. Detailnya sudah dilihat, ini dilihat
sudah ada 2 anak yang mengerjakan, memang 2 anak ini nilainya asli 60 dan 80. Oke, sekian Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan hampir 1 jam materi. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang saya ajarkan bernilai ibadah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.